Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dahliani dengan NIM 2323250059. Prodi PU semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan. Ini untuk memenuhi tugas UTS yang dimana mata kuliahnya itu media pembelajaran. Dosen pembimbingnya itu adalah Bunda Asmara Yusmarni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan dari Bunda. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran dan berikan contohnya. Menurut saya itu yang pertama, analisis peserta didik. Di sini yang dimaksud yaitu mengidentifikasi karakteristik. Nah, mengidentifikasi karakteristik itu kita pahami dulu karakteristik anak yang sesuai dengan pembelajaran itu seperti apa, dan kita setelah itu kita pahami dulu sifat-sifat anak itu. Kadang itu memiliki sifat yang berbeda, seperti bisa belajar sambil bermain. Terus yang contohnya itu bisa menggunakan video, gambar, dan yang lain. Yang kedua, analisis materi. Maksudnya itu adalah kita menganalisis materi apa yang akan kita gunakan supaya materi itu bisa tersampaikan dengan jelas dan paham untuk anak-anak. Setelah itu kita membuat media pembelajaran itu menyenangkan untuk anak-anak supaya mereka bisa cepat fokus atau cepat menangkap dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menurut saudara, apa manfaat media pembelajaran sesuai dengan kriteria pemilihan media pembelajaran? Jelaskan dan berikan contoh. Yang satu, meningkatkan pemahaman siswa. Kita harus meningkatkan pemahaman siswa itu dengan berbagai cara supaya bisa menghasilkan siswa-siswa atau murid-murid yang berkualitas. Yang kedua, mempermudah penyampaian materi abstrak dan konkret. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kita harus meningkatkan motivasi belajar siswa itu dengan berbagai cara. Apapun caranya itu kita harus melakukan, seperti kita harus membuat media pembelajaran itu menarik supaya anak-anak itu bisa senang saat belajar dan mereka bisa cepat tangkap dalam proses pembelajaran yang kita gunakan. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih efisien. Contohnya yaitu menggunakan video simulasi untuk konsep fisik yang kompleks dan dapat membuat siswa lebih paham dan tertarik. Kita menggunakan video simulasi itu untuk konsep fisik, yaitu kita tayangkan sebuah video yang menarik tentang pembelajaran supaya siswa itu lebih paham apa yang akan kita sampaikan untuk pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara Anda mendesain media pembelajaran yang baik? Jelaskan. Yang ketiga itu satu, perencanaan atau tentukan tujuan. Dan sebelum mengejar itu kita tentukan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya itu apa. Tujuan untuk anak-anak itu apa? Apakah meningkatkan daya ingat atau meningkatkan sosial emosionalnya, meningkatkan perkembangan kognitifnya, dan yang lain. Yang kedua, pemilihan bahan-bahan atau bahan yang ramah lingkungan dan mudah dipercaya. Maksudnya itu pemilihan bahan itu adalah bahan apa yang kita ajar itu adalah bahan yang ramah lingkungan, yang tidak bersifat susah untuk dicari. Yang ramah lingkungan itu tidak, supaya tidak menyebabkan lingkungan itu menjadi kotor atau berserakan dan mudah diperoleh. Bahan yang kita cari itu sebenarnya simple, kita harus mencari itu yang mudah diperoleh. Maksudnya itu cari bahan yang memang sederhana tapi manfaatnya berkualitas dan bisa meningkatkan daya belajar anak atau ingat belajar anak. Yang ketiga, pembuatan atau perakitan bentuk menarik, warna, kontras, ukuran sesuai jangkauan anak. 4, uji coba dan evaluasi. Nah, kita uji coba dulu bahan ajar yang kita buat itu apakah memang cocok untuk anak usia dini
Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, kita evaluasi dulu apakah pantas media pembelajaran yang kita buat ini untuk diterapkan ke murid-murid tersebut, supaya saat kita menggunakannya itu aman dan tidak membahayakan. Contohnya, guru mendesain papan permainan yang berjudul pasang angka dari karton bekas dan perlo. Tujuannya itu mengenal angka 1-10. Jadi anak itu disuruh atau diajarkan untuk mengingat angka 1-10 dengan cara yang mudah dipahami anak-anak. Yang kedua, desain angka besar berwarna bisa ditempel lepas. Desainnya itu tidak pula terlalu rumit, asalkan mudah untuk dilepas pasang supaya tidak memberatkan anak-anak tersebut. Yang ketiga, evaluasi. Setelah dicoba, anak-anak antusias dan mudah menempelkan angka. Jadi kita setelah anak-anak itu melakukan kegiatan tersebut, kita tanya atau wawancara apakah bagian yang tersulit dari pengenalan angka tersebut. Jadi mereka bisa menyebutkan, oh gini bu, bagian susahnya bagian ini gitu. Baiklah, itu saja sekian dari saya akhiri saja.